Seorang pria berpakaian hitam dari atas sampai bawah. Pria tersebut ingin membalas dendam atas kematian anak dan istrinya. Target pria tersebut adalah pemimpin organisasi perdamaian dunia, yaitu Valburga Lily. Setelah berhasil masuk ke markas organisasi tersebut, pria tersebut sangat terkejut. Beberapa hari yang lalu, sore hari di kota petualang Nidaberg, sekelompok para petualang datang membawa hasil buruan mereka ke tempat penjualan. Lalu mereka melempar hasil buruannya sambil berkata, "Hei, bongkar yang ini juga sekalian." Karena waktu sudah hampir malam, pria yang sedang berjaga menjawab, "Tapi ini sudah waktunya pulang." Tak terima dengan jawaban pria itu, lalu kelompok para petualang tersebut berkata dengan nada marah, "Tutup mulutmu dasar brengsek. Harusnya kau berterima kasih karena telah diberi pekerjaan oleh kami." Terlihat dari luar, pria berbadan gemuk lari masuk ke dalam sambil berkata, "Sudah, hentikan." Karena kedatangan pria gemuk itu, para petualang pun berkata, "Pastikan dikerjakan dengan baik, F-rank," lalu pergi. Di kota tersebut, para petualang diberikan rank agar mereka bisa menjalankan misi dan mendapatkan uang. Semakin tinggi tingkat kesulitan misi tersebut, semakin besar pula mendapatkan bayarannya. Pria gendut itu bertanya untuk memastikan temannya, "Apa kau baik-baik saja, Bradson?" "Iya," pria penjaga itu bernama Brad Lester, dan si pria gendut bernama Jamie Berry. Brad Lester menjawab, "Tidak apa-apa, maaf merepotkanmu, Jamie Berry." Setelah itu, Jamie Berry menunjukkan poster dari Organisasi Perdamaian Dunia. Poster itu berisikan pencarian informasi tentang penyihir legendaris Bloodhound. Tanpa menggubris perkataan dari Jamie Berry, Brad Lester hanya memasang muka datar saja. Tanpa berhenti berbicara, Jamie Berry kembali bertanya, "Kenapa Bloodhound menghilang begitu saja? Padahal ia pahlawan paling dihormati oleh semua petualang." Lanjut Jamie Berry, "Padahal aku mengaguminya, ia bagaikan sosok yang berada di atas awan. Meski aku berlatih mati-matian, aku tidak ada kesempatan untuk mencapai levelnya." Dengan nada kesal, Brad Lester berkata, "Jamie Berry, lebih baik menggulungkan tanganmu daripada mulutmu." "Ngomong-ngomong, apa yang tadi mereka bawa?" ucap Jamie Berry. Dengan terkejut, Brad Lester melihat tangkapan para petualang tadi. Ternyata berisi sekumpulan iblis serigala yang masih anak-anak. Setelah membereskan pekerjaan, Jamie Berry pergi ke hutan untuk memubur sisa dari hasil buruan tadi. Sedangkan Brad Lester bersiap untuk membereskan tempat kerja, mencuci pakaian, pel lantai, dan lain-lain. Kemudian Brad Lester baru menyadari bahwa Jamie Berry tidak kunjung pulang. Tanpa menunggu lama, Brad Lester pun pergi untuk menyusul ke tempat Jamie Berry. Brad sangat terkejut melihat para kelompok petualang tadi sedang diserang habis-habisan oleh induk anak anjing iblis yang tadi mereka bawa. Kemudian Brad mengamati dengan tenang dan bergumam, mata anjing itu penuh dengan amarah. Kalau sampai begini, monster itu tidak akan pernah kembali ke akal sehatnya. "Bradson, larilah," ucap Jamie Berry yang nampak kesakitan. "Jadi kau berusaha untuk menolong para bajingan itu, Jamie Berry?" jawab Brad. Sekitar Brad Lester mengeluarkan sihirnya, membuat anjing tersebut kalah seketika. Sontak membuat orang yang melihatnya pun sangat terkejut bisa mengalahkan anjing iblis dalam satu kali serangan. Kemudian Jamie Berry bertanya, "Bradson, siapa kamu sebenarnya?" Sambil pergi, Brad Lester menjawab, "Hentikan Jamie Berry, jangan mencoba mencari masa laluku." Adegan berpindah ke pemukiman yang kumuh, tempat Brad Lester tinggal. Sebelum masuk ke rumah, Brad Lester mengenang bagaimana dulu ia hidup dengan damai, seperti keluarga biasa pada umumnya, penuh dengan canda dan tawa. "Aku Puang Lux," ucap Brad Lester. Terlihat istri dari Brad Lester sedang terbaring sakit di kamarnya. Istrinya tersebut tidak bisa bergerak, bahkan berbicara sedikit pun. Bahkan untuk berkomunikasi pun, istrinya menggunakan tulisan dengan sihir. Kemudian Brad Lester menceritakan semuanya yang terjadi tadi di tempat kerja kepada istrinya Lux. Karena Brad Lester mengeluarkan sihirnya, kemungkinan pihak organisasi akan mudah menemukannya. Oleh karena itu, mereka akan berpindah tempat lagi. Adegan kembali berpindah di mana Brad Lester menuju ke pemakaman. Tok tok tok. Brad Lester membuka pintu gereja. Kemudian keluar pendeta Drog. Brad bercerita, ia ingin kembali menggali kuburan putrinya. Pendeta tersebut minta uang sebanyak 500.000 gold agar bisa mendapatkan izin untuk menggali kuburan putrinya. Marah karena mendengar perkataan pendeta tersebut, Brad langsung mengangkat kerahnya sambil berkata, "Brengsek." Setelah itu Brad pergi sambil bergumam,
Sebenarnya aku bisa menggali tanpa izin, tapi untuk mendapatkan berkah dari dewa, aku tidak bisa mengabaikannya. Ternyata Brad Lester pergi ke tempat di mana para petualang mendapatkan misi untuk memperoleh uang. Setelah masuk ke tempat tersebut, Brad Lester berkata, "Aku ingin menghasilkan uang 500.000 gold sebelum malam ini berakhir." Penjaga tempat tersebut kemudian menjawab, "Ini pertama kalinya aku melihatmu. Tolong tunjukkan kartu lisensinya." Kemudian Brad mengeluarkan kartu lisensinya. Penjaga tersebut sangat terkejut melihat kartu yang diberikan Brad Lester. "Apa rank SS?" "Itu lisensi legendaris yang hanya dimiliki oleh 1% orang teratas." Setelah itu penjaga mulai menjelaskan misinya. Lalu setelah mengerti akan misinya, Brad Lester pergi untuk menjalankan misi tersebut. Tak lama setelah menjalankan misi, Brad Lester kembali ke gereja untuk memberikan uang tersebut. Dengan wajah yang dingin, Brad berkata, "Ini uang donasinya. Sekarang temani aku untuk menggalinya." Setelah berada di pemakaman, Brad Lester mulai menggali sambil diiringi dengan doa oleh si pendeta. Brad Lester kembali mengingat momen-momen indah bersama anak dan istrinya. Tiba-tiba muncul asap hitam dari perkampungan tempat Brad Lester tinggal. Tanpa lama-lama Brad Lester pergi untuk melihat api tersebut. Ternyata benar, api tersebut membakar rumah yang ditinggali Brad Lester. Dengan tergesa-gesa, Brad menuju ke kamarnya. Dengan sangat terkejut, Brad Lester melihat sang istri yang hangus terbakar.